Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pertemuan online virtual ya, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang negara dan konstitusi. Saudara simak baik-baik apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat menjadikan pengetahuan yang bermanfaat bagi saudara. Saudara, munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Di mana sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dan dengan manusia yang lain. Berkelompok dan bekerja sama sudah menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Oleh karena itu saudara, dalam masyarakat sering dijumpai berbagai macam organisasi, dari organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan dan yang lainnya. Pada prinsipnya, negara adalah sebuah organisasi dari kehidupan masyarakat, di mana warga masyarakat harus tunduk terhadap kekuasaan yang ada pada negara tersebut. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami sebagai negara dengan wilayah yang sangat kecil. Dalam pengertian ini, negara menurut Aristoteles ialah negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Pendapat yang lainnya disampaikan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Mereka berdua mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut mereka, setiap manusia sejak lahir mempunyai hak-hak yang harus dihormati. Di antara yang sudah pernah kita pelajari dalam hak asasi manusia antara lain hak hidup, hak hidup, hak memiliki, serta hak untuk kemerdekaan. Lebih lanjut, Max Weber mengemukakan, Max Weber ini tokoh modern mengemukakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Ini pengertian yang lebih modern dibandingkan tiga pemikir sebelumnya. Adapun pemikiran tentang negara menurut Profesor Miriam Budiharjo, Profesor Miriam Budiharjo ini guru besar ilmu politik Indonesia, mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya taat atau ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Jadi saudara, bisa kita simpulkan dari beberapa pemikir-pemikir yang tadi itu dapat kita simpulkan bahwa semua negara memiliki unsur-unsur mutlak yang harus ada. Apa saja itu? Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya wilayah atau daerah teritorial yang sah. Yang kedua, rakyat, yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara. Yang ketiga adalah pemerintah yang sah atau diakui. Kalau di Indonesia pemerintahannya berdaulat. Adapun tujuan negara saudara, secara umum dapat dikatakan bahwa setiap negara bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut pendapat Roger Haruseltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyat untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, bagaimana dengan tujuan negara Indonesia? Apakah saudara sebagai mahasiswa tahu apa tujuan negara Indonesia? Betul, tujuan negara Indonesia ialah sesuai yang tertuang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang kita sebut dengan Pancasila. Menurut Charles A. Merriam, fungsi negara antara lain: 1. Fungsi keamanan eksternal. 2. Fungsi ketertiban internal. 3. Fungsi keadilan. 4. Fungsi kesejahteraan umum. 5. Fungsi kebebasan. Dari berbagai pendapat yang telah saya kemukakan tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan, ya. Adapun fungsi negara meliputi: 1. Mengupayakan kesejahteraan warganya. 2. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warga negaranya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal. Yang kelima, mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Nah, saudara, itu tadi fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan oleh negara, yang dalam hal ini adalah pemerintahan negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Baiklah saudara, kita akan memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu konstitusi. Tentunya saudara sudah pernah mendengar kata konstitusi. Banyak orang yang menganggap konstitusi itu sama dengan undang-undang. Namun pada pokok bahasan ini nanti kita akan bahas supaya kita memperoleh pemahaman yang lebih baik apa itu konstitusi dan apa itu undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, ya, yang ini berarti membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, grond, yang berarti dasar. Jadi, grond sama dengan undang-undang dasar. Namun, dalam keputusan Belanda dikenal pula istilah constitutie, ya, constitutie, yang artinya juga undang-undang dasar. Atas dasar pemahaman tersebutlah, maka konstitusi banyak disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah dokumen. Dengan demikian, undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Diingat-ingat, undang-undang dasar bagian dari konstitusi atau yang kita sebut sebagai konstitusi dalam bentuk tertulis. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar, yakni sifatnya tidak tertulis dan bisa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Baiklah saudara, kita akan melanjutkan unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah saja, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara tersebut. Ya, menurut Savornin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi. Apa saja itu? Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Ya, kita kembali lagi bahwa awal mula dibentuknya sebuah negara karena di situ ada perjanjian masyarakat. Maka konstitusi kita menurut Savornin ini disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Berarti di sini ada perlindungan dan jaminan atas HAM dari warga negaranya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, ya. Forma regimenis ini apa? Yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Sebelum saya lanjutkan, apakah di antara saudara ada yang sudah tahu kapan Konstitusi Indonesia disahkan? Betul. Konstitusi Negara Indonesia disahkan tanggal 18 Agustus 1945, selang sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Saudara, betapapun sempurnanya sebuah konstitusi negara,
pada suatu saat konstitusi itu biasanya akan ketinggalan zaman atau bisa jadi tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konstitusi akan terjadi perubahan atau yang kita istilahkan dengan amandemen konstitusi, yaitu merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang terpenting apabila ada terjadi amandemen itu untuk kepentingan negara, ya. Dalam arti untuk kepentingan yang sebenarnya, bukan amandemen yang untuk kepentingan politik sesaat dari golongan atau sekelompok orang tertentu. Secara teoritik, Strong menyebutkan ada 4 cara perubahan undang-undang. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan KCWR menegaskan ada beberapa cara tentang perubahan konstitusi. Yang pertama, perubahan resmi. Yang kedua, penafsiran hakim. Yang ketiga, kebiasaan ketatanegaraan atau yang kita kenal dengan konvensi. Nah, sekarang bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Indonesia kita ini adalah negara hukum. Hal ini mengartikan bahwa negara Indonesia ini berdasarkan pada Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Adapun ciri dari negara hukum itu sendiri, saudara, adalah sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya, baik dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak. Jadi peradilan itu bebas untuk siapapun, tidak melihat jabatan dan pangkat seseorang. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Adanya jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dapat dilaksanakan. Maka dari itu, saudara, Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia kita ini harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini dijamin adanya perlindungan HAM yang berdasarkan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan. Menjadi suatu kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara untuk menegakkan keadilan. Di samping itu, sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia ini tercapai dan terpelihara dengan baik. Baiklah saudara, demikianlah pertemuan online kita dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sesi kali ini. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengingatkan, perkuliahan ini hanya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Saudara bisa menambahkan pada referensi-referensi yang relevan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.